Ini Mbak, kita di sini mau bertanya tentang panen paksa yang dilakukan kemarin pada Pak Kamis. Oh. Apa yang mau ditanyakan apa? Ya itu kenapa dilakukan panen paksa padahal masih terhitung kecil gitu loh udangnya. Oh. Jadi karena nggak tumbuh. Jadi kemarin itu di DOC 54 itu udang itu ya seperti yang dilihat masih kecil, nggak sampai 3 gram. Pada normalnya itu sudah ke MBW nya itu 5-7 gram. Ya akhirnya ya karena hitungan ekonomis nggak layak, ya harus dipanen. Itu penyebab udang nggak tumbuh apa Pak? Nah, dari hasil PCR itu lab ya, itu ternyata udang itu terserang EHP. Jadi pernah dengar EHP belum? Belum. Nanti di browsing EHP itu apa. Jadi EHP itu semacam parasit, penyakit yang menyerang di sistem pencernaan udang. Jadi pencernaan rusak, artinya udang itu nggak mau makan. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya itu kotoran. Kalau analisanya dari Pak Andi itu karena kemarin itu pergantian pakan dari Evergreen ke Samsung. Nah, itu ternyata nggak cocok di sini Samsung itu. Akhirnya udang nggak selera makan, terus pakan itu kan nggak kemakan, ya toh? Akhirnya menjadi limbah. Nah, dan akhirnya parasit-parasit ini tumbuh karena limbah tadi, sehingga mempengaruhi sistem pencernaan dari itu analisanya. Cara mengatasinya itu gimana? Kalau EHP, kalau udang masih mau makan, itu ya sirkulasi. Jadi sirkulasi air ini ditingkatkan sehingga kotoran yang di kolam itu bisa diganti dengan air yang bersih baru. Dampak dari panen paksa apa Pak? Ya kerugian dong. Kira-kira ruginya berapa? Ruginya ya banyak. Kalau sudah di DOC 50 itu berapa bulan itu? 1,5 bulan ya. Nah, 1,5 bulan itu listrik per bulan. Nah, itu kalau punya Pak Kolis kira-kira itu setiap bulannya 10 juta. Makanya hampir 1 ton. Nah, 1 ton itu per kilonya 17.600. Nah, berarti 1000 kali 17.600 berapa itu nanti dihitung. Nah, terus listriknya apa tadi ya hampir 2 bulan, tambah persiapan 1 bulan, kita kan sudah kelihatan, sudah dihitung 3 kali berapa tadi itu 10 juta. Nah, Genur itu punyanya Pak Kolis itu 300.000 per ekornya, Rp53, berapa itu? Nah, nanti dihitung ya, nanti dihitung. Terus kemarin dapat berapa kilo? 83,5. Nah, harganya berapa? 21 kilo. Nah, itu nanti di pengeluaran dikurangi itu jadi berapa? Iya, persiapan paling enggak 20 juta. Sebelum kita bayar benar itu Pak? Iya, persiapan itu. Nah, nanti coba dihitung kira-kira kisaran kerugian berapa. Dan nggak begitu di DOC 50. Tapi kemarin laku ya, laku. Cuma kan ya rugi. Udangnya itu segini-gini Pak? Ya, iya, masih benur. Ya nggak rata kan juga. Oke. Ada yang segini? Ada yang 5 gram, ada yang 1 gram aja mas ya. Ya karena rusak. Jadi EHP itu merusak sistem pencernaan.
Ya solusinya apa? Kalau bisa diperbaiki itu lewat sirkulasi air. Gitu. Nah, cuma kalau sudah kerusakannya sudah besar di sistem pencernaannya ya sudah ya harus dihentikan budidaya itu. Biar nggak tambah banyak. Jadi kemarin itu udangnya udah tidak bisa diselamatkan ya? Ya bisa, maksudnya ya bisa selamat hidup bisa, udahnya sehat-sehat ya nggak? Tapi kecil-kecil. Kalau menyelamatkan itu hitung-hitungannya ekonomis. Jadi semakin panjang budidaya, tapi pertumbuhannya nggak ngikuti, kan nambah memperbesar kerugian. Ya itu lika-liku atau suka duka usaha. Jadi salah satu resikonya itu kemarin. Berarti salah satu faktornya aku Dipakan itu nggak mau makan karena nggak cocok, akhirnya jadi limbah. Nah, terus masuk bakteri yang merugikan, yang merusak pencernaan. Jadi itu jadi apa ya, bahan evaluasi ke depan untuk istilahnya untuk perbaikan budidaya. Jadi pakan itu catatannya pakan yang harganya mahal itu belum tentu cocok dengan udang di area sini. Karena ada perbandingannya, di tambak sebelah itu pakai pakan karka itu nggak ada masalah, nggak cocok. Nah, terus kemarin itu kita ganti pakan karka, nggak punya pakol situ, cuma sudah terlanjur kena masalah, rusak pencernaan. Itu di lab di mana Pak? Di lab di Surabaya itu. Jadi hasil labnya bahwa sudah tercemar EHP. Tadi dicari lo ya EHP berapa silat. Oke, gitu. Cukup. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama. Menganalisa biaya kerugian petak Pak Kolis. Biaya persiapan sebanyak 20 juta. Biaya listrik 25 juta. Biaya pakan 17.107.200 rupiah. Biaya beli benur 15.900.000. Obat-obatan 10 juta. Biaya konsumsi dan lain-lain saat panen. Biaya konsumsi Rp548.666. Gaji pekerja 700.000. Tosa atau pengangkut udang Rp33.333. Gaji anak PKL Rp66.666. Gaji anak kolam selama 7 minggu Rp3.850.000. Totalnya Rp93.205.665. Panen paksa kemarin mendapatkan 83,5 kg dengan harga 1 kilonya Rp21.000. Totalnya Rp1.753.500. Jadi kerugian pada Pak Kolis kurang lebih sekitar Rp91.452.165. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.